Kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, tapi sebelum kita lanjut, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kita pada kesempatan ini akan hadirkan cuplikan tentang kegiatan kampanye Anies dalam bentuk desak Anies di kalangan milenial di Purwokerto tanggal 24 Januari 2023 yang sangat-sangat mencerdaskan. Dari pertanyaan-pertanyaan diajukan itu dijawab secara cerdas, dan saya kira ini suatu program kampanye yang luar biasa dan diminati oleh dimanapun Anies datang, diadakan di seluruh Indonesia. Itu luar biasa mendapatkan, termasuk di Papua kemarin, di Jogja, di mana-mana, di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, luar biasa diminati. Dan ini kegiatan yang sangat mencerdaskan bagi kehidupan bangsa, terutama di kalangan generasi milenial atau kaum muda dan rakyat Indonesia secara umum. Inilah pemimpin yang tidak bisa dilakukan yang lain terkecuali Anies Baswedan. Capres yang tidak bisa dilakukan, yang bisa terkecuali Anies hari-hari ini. Ganjar tidak menghadirkan kegiatan sebab berdialog dan menjawab setiap kritik yang datang, baik itu yang pro maupun yang kontra, termasuk juga apalagi Prabowo mungkin akan sudah marah-marah kalau Pak Prabowo. Mohon maaf ini ya. Hanya Anies yang menunjukkan betapa rasionalnya dia mencerdaskan kehidupan bangsa di ruang-ruang yang lain. Di ruang kampanye, membuka cakrawala anak-anak muda maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita ingin bagaimana sesungguhnya cuplikan hadirkan kembali tentang desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah. Ini tanggal 24 Januari 2003 ini. Berikut ini. Selamat menonton dan mudah-mudahan menghibur dan mencerdaskan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Anies tentang statement terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Kalau presiden itu boleh kampanye, boleh memihak, dan boleh tidak netral. Kurang lebih seperti itu. Yang saya mau tanyakan simpel aja Pak Anies. Bagaimana menurut Pak Anies situasi atau pernyataan seperti itu? Pantas atau tidak pantas disampaikan oleh seorang presiden? Dan kira-kira implikasinya seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anies. Gini, ketika kita diangkat menjadi penyelenggara negara, maka pikiran, perbuatan, tindakan harus merujuk kepada konstitusi. Tidak bisa kita melakukan tindakan, perkataan yang di luar konstitusi. Menjalankan negara itu bukan pakai selera. Menjalankan negara itu bukan pakai perasaan kita, feeling kita, tidak. Menjalankan negara itu pakai aturan. Jadi saya ketika mendengar itu, saya katakan panggil para ahli hukum tata negara. Tanyakan pada mereka, apakah pernyataan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di Republik ini? Jadi bukan soal setuju atau tidak setuju, ini benar atau salah. Betul tidak? Kalau kita membiarkan setiap pernyataan itu, yuk kita cari yang setuju, kita cari yang tidak setuju, akhirnya nggak jelas benar apa salahnya. Betul tidak? Nah, jadi menurut kami sampaikan itu. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, kalau menurut pendapat kami, sebagai penjaga etik tertinggi di Republik ini, dia harus melampaui partisan politik.
dia harus melampaui politik-politik kepentingan. Karena dia membawa simbol negara. Memayungi semua, mengayomi semua, dan memastikan bahwa proses ini berjalan lancar. Teman-teman, pernah ikut 17-an? Ada lomba 17-an? Ada. Ada panitianya? Ada. Ada penyelenggaranya kan? Ada wasitnya? Gimana kalau penyelenggara penyelenggara, panitia, sekaligus peserta? Apa yang terjadi? Iya. Jadi kalau jadi penyelenggara ya penyelenggara negara. Peserta kontestasi ya peserta kontestasi, jangan dicampur. Karena ketika dicampur, kita akan menurunkan kewibawaan proses. Yang ikut 17-an tuh, wes rasa melu lah. Lawang yang menyelenggarakan bersama sebagai peserta. Nah, jadi menurut hemat kami, terkait statementnya ahli hukum, tata negara, mereka yang tahu. Ada pasalnya pasti. Nah, saya sebagai warga negara, menurut saya kepala negara harus berada di atas partisan politik dan justru mengayomi semuanya dan menjalankan pesan yang dikatakan oleh Presiden. Karena kebetulan saya diajak makan siang waktu itu. Dan waktu makan siang itu saya sampaikan, Pak Presiden, saya sering bertemu dengan orang-orang yang mencintai Bapak. Dan mereka mengatakan, orang-orang yang mencintai Bapak itu memesankan, sampaikan Bapak Presiden supaya netral. Dan beliau menyampaikan jawabannya bahwa negara akan netral. Menurut saya, laksanakan apa yang disampaikan itu. Itu aja. Ini saya mau bertanya. Ya, meluas ya Pak, jadi tidak seputar permasalahan lokal aja. Belakangan ini kan banyak catatan soal bansos Pak, tapi bukan catatan MK. Maksudnya catatan mengenal pembagian bansos. Jelang pemilu ini banyak banget bansos yang dibagikan nih Pak. Nilainya ratusan triliun. Terus sering juga bansos itu dinamakan atas nama pribadi. Ada juga yang bilangnya bansos itu untuk menaikkan elektabilitas. Tapi sorry gak mungkin elektabilitas Pak Anies lah, orang Pak Anies aja gak punya jabatan. Duit aja gak tahu dia punya banget tuh. Jadi Pak gini, pertanyaannya. Gimana nih respon Bapak Anies soal bansos yang katanya jadi dipolitisasi nih Pak? Silakan Pak. Sambil baca catatan boleh ya? Boleh, yang penting kan jangan catatan MK. Boleh ya, boleh ya. Ini catatan yang dibaca Gus Imin kemarin. Dan bukan dari Tom Lembong. Mau nggak ketemu sama Tom? Mau Pak, kaurnya Pak. Nanti bikin aja desak Tom Lembong ya. Gitu ya. Jangan dihitung 2 menit loh ini ya, belum ya? Gak Pak, tenang aja. Gini, ketika saya bertugas sebagai calon gubernur, kami mendapatkan begitu banyak fitnah. Bahwa kalau terjadi pergantian gubernur, maka program bantuan sosial akan dihentikan. Oke? Dan ketika kami bertugas, yang terjadi program itu memang diubah. Bukan dihentikan, ditambahkan. Oke? Yang kedua, makanya namanya menjadi Bansos Plus. Oke? Lalu, ketika terjadi bencana COVID, kita harus meningkatkan penerima bansos. Dan ketika kita membagikan bansos, di setiap paketnya itu ditulis, paket bantuan ini dibiayai oleh APBD pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oke? Tidak ada nama gubernurnya, tidak ada foto gubernurnya, dan dikatakan eksplisit, ini bukan uang pribadi, ini adalah uang pajak yang diterima dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Oke? Jadi, kalau ada program bansos, dikatakan sebagai
pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan, mari kita mencerdaskan. Jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Iya. Jadi jangan diturunin, naikin. Naikin dengan siapa caranya? Caranya apa? Caranya dituliskan di situ. Jadi bansos itu bukan dari pribadi, tapi dari negara sebagai tanggung jawab negara kepada saudara-saudara kita yang belum sejahtera dan mengalami kesulitan ekonomi jangka pendek. Karena itu program bansosnya akan ditingkatkan menjadi bansos plus. Apa plusnya? 1, jumlahnya. 2, sasarannya. Memastikan bahwa penerima adalah yang membutuhkan dan yang berlebih yang masuk dalam daftar harus dikeluarkan. Lalu yang ketiga harus ada program pendampingan supaya penerima bansos mendapatkan skill tambahan sehingga mereka bisa menaik kelas. Oke, jadi 3 itu bansos plus itu yang akan dilaksanakan dan kami ketika kami bertugas besar-besar akan ditulis bahwa bantuan sosial ini didanai APBN Republik Indonesia. Oke, dicatat ya teman-teman. Soalnya saya juga bingung Pak, nek misal dapat bansos, tempat yang buat kreseknya kok gambarnya kok malah muka yang ngasih itu gimana ya Pak? Padahal kan itu uang negara ya. Nah, kan bingung. Dicatat nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih ke pertanyaan yang kedua. Sekarang kan lagi rame juga Pak, poster-poster di jalanan, terus berita-berita di TV yang bilang kalau pemilu 1 putaran itu bisa bikin hemat anggaran negara sampai 27 triliun. Nah, gimana nih pandangan Bapak soal anggapan kalau pemilu 1 putaran itu lebih hemat? Tapi jangan nyontek dari Palembang lagi ya Pak, ini jawaban dari Pak Aniesnya langsung loh. Oke, silakan Pak. Begini, pemilu itu bukan soal sekedar murah dan mahal. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Oke, nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun, APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun, itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti gasnya gini, sekarang dipasangkan 1 putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan, jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo ngege mongso. Apa ngege mongso itu? Yang gege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya. Jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan 1 putaran atau 2 putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Oke? Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat
ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Nih saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi